Panggil aja bintang tamu kita dari koasnya langsung. Ini koas langsung. Iya. Bukan koas ya? Kayak anak SMA. Oh iya, aku namanya Kina. Aku dari koas gelombang 26. Hai, nama aku Ain. Aku juga sama dari koas gelombang 26. Gimana nih? Kita langsung tanya-tanya aja kan? Iya, Tanya. Aku mau nanya dong, Teh. Boleh. Stres apa sih yang bikin Teteh stres dan kayak ini serius aku harus ini ke pasien langsung Iya. gitu kan? Dan boleh dijelasin tes stase apa aja sih di koas tuh? Siapa dulu? Aku dulu. Oke, kalau aku sih jujur ya, kalau ngomongin stase yang stres atau gimana tuh, setiap stase tuh sama semua, ada tingkat stresnya masing-masing. Cuman kalau untuk aku yang masih butuh adaptasi, karena kan masih semester awal ya aku ya sama Kina. Kayak untuk aku tuh untuk ngelakuin ekstraksi sih jujur di stase bedah mulut sama ini sih tes KGA anak. Karena kita kan nge-treat anak sama dewasa itu beda ya. Jadi challenging-nya tuh di situ gitu menurut aku. Kalau Teteh Oh iya, kalau dari aku sama sih, kalau misalkan beda stase tuh beda-beda gitu loh ke tingkat kesulitannya. Jadi kalau misalnya di anak tuh aku lebih ke bukan kewalahan sih, lebih Kewalahan challenge. ngurus anaknya. Iya, Urus anak siapa ya? challenge-nya tuh Iya, kayak iya. konservasi sama anak itu tuh lebih ke harus banyak jenis pasien yang ditangani gitu. Betul. Jenisnya restorasi kelas ini, terus bisa cabut anak gitu kan. Kalau misalkan Iya kan gitu. beda kalau sama kayak misalkan prosto, kamu satu semester tuh ngerjain satu pasien, tapi itu tuh lebih ke kamunya sendiri yang ngatur jadwalnya, kayak misalkan ada banyak prosto yang di lab gitu. Nah itu harus kita yang ada niat sendiri gitu. ya gitu. Nggak boleh Kayak- disantai-santai. Nah gitu, nggak boleh disantai-santaiin. Sebisa mungkin. Karena aku pun waktu awal pun ngerasanya nyantai dulu, cuman ternyata waktu udah ngikutin ritme koas tuh sebenarnya jangan senyantai itu di awal. Iya, karena waktu tuh cepet banget berlalunya gitu. Terus iya sih, udah sih kalau dari aku sih itu ya, karena kalau cabut tadi itu kan kita kan anestesi ya gitu. Jadi itu yang bikin aku challenging banget tuh di situ sih, jujur, nggak anestesi pasien. nanya dong Teh. Boleh. Teteh kan kemarin kan dari sarjana nih, Hmm. terus sekarang udah ke koas. Berarti kan kalau koas Teteh ketemu pasiennya langsung, Teteh meriksa pasiennya langsung. Gimana sih Teh rasanya? Apa deg-degan, pengen nangis? Waktu megang pertama kali pasien itu gimana? Megang gini. Pegang. Ngelakuin tindakan maksudnya. Oke, tindakan. Gimana Kin kalau kamu Kin? Kalau aku tuh waktu dulu kebetulan ke yang bukan kenalan, belum kenal orang luar gitu ya. luar. Kalau yang aku lihat juga teman-teman yang lain juga ada yang dari teman dulu, mungkin biar kayak nggak langsung jelek orang, Gak canggung luar banget gitu kan. Gitu sih, ada yang dari keluarga sendiri, ada yang ya teman sendiri gitu dari sarjana, ataupun ada kelas sendiri di Iya, ada sarjana. kelas. Biasanya gitu sih di Iya tahun dari kelas. kan? Kalau boleh tahu first pasien teteh tuh siapa? Siapa ya? Dari temen kah? Dari keluarga atau emang beneran dari orang asing? Kayaknya kalau aku temen sih, tapi aku lupa spesifiknya apa. Kalau aku dari luar, aku Dia sembrani ya. pasien orto. Langsung. Oh iya, Dari mana? pasien Kalau boleh orto. tahu diceritain gimana dapet first pasien dari keluarga? Dari jangan sebut merah. Dari platform. Oh, dari Platform sosial media. Sosial media. Yang belum apa do your magic kan? Yang Langsung dapet pasien. boleh tahu. Iya. Sebenarnya di sini tuh sekitar kita tuh banyak yang belum Belum tahu. gitu. Kayak ya daerah Cimahi gitu. Kalau Daerah ada- mana aja gitu. Kalau ada kayak biasanya dari Gojek atau dari driver biasanya kayak gitu sih. Kalau boleh tahu teh, ngomongin tentang komunikasi nih, gimana sih cara teteh membangun komunikasi dengan pasien itu gimana? Kalau aku sendiri sih tadi ya dibiasakan dulu ke temen dulu, kayak biar tahu ritme. Kita kan ada anamnesis tahu kan, Iya. hasil anamnesis ya. Kayak biar flow-nya enak gitu loh. Karena kalau kaku
A, B tuh kayak ke pasien gak enak ya. Kalian kalau ke dokter ngerasain itu juga kayak, kok dokternya nggak perhatian gimana gitu. Juga di situ sih apa ya, art of anjay. Sorry. Nih kayak seninya kita komunikasi sama pasiennya gitu. Jadi di situ sih ke temen dulu sendiri sih. Nanti lama-lama dia nanti kita udah tahu gitu harus cara nyampein ke pasien, cara bangun apa sih ngegali informasinya gimana ke pasien gitu. Karena ada ya pasien yang masih Iya. malu-malu gitu ya. Kalau aku juga sebisa mungkin kayak biasa aja gitu. Jadi biar akunya sendiri juga nggak canggung banget. Susah nggak sih teh nyari pasiennya? Ya susah nggak sih? Oh. Kan banyak yang bilang susah nyari pasien gitu. Menurut Teteh. Kalau nyari pasien sih sebenarnya kita udah ada di fasilitasi sebenarnya ya. Mungkin nanti kalian kalau masuk kelas juga bakal dikasih tahu sama seniornya di sana gimana cara dapet pasien gitu. Mau kita cari sendiri bisa ataupun biasanya dari rumah sakitnya pun nawarin gitu loh. Kayak ada misalkan orang ya datang ke RSGM pengennya dirawat sama koas atau dokter muda gitu. Oh. Biasanya dia sampein di grup ya kayak ini ada misalkan pasien apa, pengen dilakukan apa, nanti silakan yang mau menghubungi gitu. Admin, nanti kita yang ke admin, kita pengen ini mau nih kita ambil pasien ini gitu. Ataupun kayak gitu sih. Ngomong pasien. Sama itu sih kayak orang-orang yang emang udah apa sih kita nyebar kayak poster gitu, emang resmi dari RSGM-nya gitu ya. Buat kayak daftarnya gitulah nanti di filter gitu. Nanti ke admin lagi gitulah pokoknya. Jadi mau cari sendiri ataupun enggak bebas gitu. Kalau misalnya yang kayak diumumin gitu teh pasiennya itu war gak sama temen-temen yang lain gitu? Iya, Ya uang. iya war. Cepet-cepetnya. Kadang pun kita di grup koordinasi koasnya sendiri pun ya kayak misalkan aku punya pasien apa nawarin ke orang, nanti orang war gitu mau yang duluan yang dapet gitu. Teteh mau tanya yang lain boleh nggak? Boleh. Tapi ini bukan seputar antara Teteh dan pasien. Waduh, apa? Ini Aku dari kamu. kehidupan. Ini tentang kehidupan Teteh kan udah di RSGM udah nggak di FKG lagi. Terus di klinik itu ada nggak pengalaman Teteh mau itu lucu ataupun horor? Horor atau lucu? Horor apa ya? Kamu ada Atau nggak? apa? Ada sih. Kamu pernah malam-malam loh kayak RSGM ngambil barang? Iya itu cuman itu Malam-malam kayak sih. Iya, abis tinggalan maghrib barangnya. sih. Tapi tuh kalau di sana, kalau di sini kayak abis maghrib kesini kayak biasa aja kan. Kalau di RSGM tuh bener-bener semua lampunya tuh udah Mati. dimatiin. Karena emang batasnya sampai maghrib, sampai jam 5 gitu. Tapi nggak horor juga. Alhamdulillah ya jangan sampai. Kalau lucu apa ya? Lucu lihat diri sendiri sih. Kalau pulang tuh kayak ya Allah aku lucu banget ya hari ini. Capek gitu. Udah hal menegangkan gitu kan? Menegangkan tuh. Segala hal menegangkan sih. Teriakan anak kecil. Oh iya, Atau jujur ya. Itu Enggak juga sih. kalau misalkan tadi kan kalau ke pasien anak beda ya teman-teman. Kadang aku tuh nervous banget tuh karena aku takutnya nggak nyaman. Gitu sih mau ke pasien siapapun juga terlebih kalau ke pasien anak tuh gitu sih. Kayak kita harus bikin nyaman, gak boleh lama-lama. Ya kan anak kan gampang cranky kayak gitu kan. Attention span-nya gitu juga. Betul. Disesuaikan sama umur ya? Iya, iya. Aku mau nanya deh teh, Gimana? kalau misalnya koas FK tuh kan dia jaga IGD, kalau misalnya koas FK itu ada jaga IGD Iya. juga sih teh? Jaga malam, jamal gitu. Itu Bukan ada Jamal, nggak sih? bukan Jamaluddin. Bukan. Nggak ada sih kalau di RSGM Unjani. Gak tau ya kalau di RSGM lain. Cuma kalau di kita nggak ada sih kalau di RSGM Unjaninya ya. Cuma kalau yang stase yang udah menurut yang RSGJ aku nggak Ada. tahu. Aku nggak tahu itu ada jaga malamnya atau enggak, aku nggak tahu. Cuma yang aku tahu tuh nanti tuh setelah dari situ tuh ada ini ya kayak penuhan ke puskesmas. Adanya kayak gitu. Iya. Itu yang IKGM-nya, yang public health-nya. Tapi ngomongin soal tadi Teteh juga udah mention tentang katanya benar Teh yang aku lihat di TikTok tuh work dental unit. Itu gimana Teh? Ini agak sensitif ini aku nggak tahu ya, takutnya nanti jadi masalah. Aku nggak tahu, cuman kan memang kuantitasnya mungkin memang belum sesuai dengan jumlah koasnya. Cuman memang kita kan dijadwal, jadi memang karena ada jadwal itu membantu kita buat dapat si dental unit untuk kerja gitu. Jadi memang sesuai nama jadwal sih gitu, karena ada kemungkinan hari itu tuh kayak satu sesi
belum tentu semua satu gelombang tuh kerja juga gitu loh, satu sesi ya gitu. Kan dalam satu hari ada 3 sesi, makanya sekarang dibagi 3 sesi gitu setiap hari gitu sih. Mau tahu ada atau enggak, tunggu aja masuk. Enggak kok, nggak semenyeramkan itu. Sedia internet aja. Iya, itu aja sih. Tapi tetap kok, kalaupun nanti nggak dapat atau gimana, nanti pasti ada kok yang bisa kalian pakai gitu. Dan gak yang kayak nggak bisa gitu, nggak ada. Gitu. Oh, alah. Pengen nanya, ini penasaran banget. Boleh. Kan Teteh tuh ditemenin nih sama dokter spesialis. Pernah gak sih kayak maksudnya dibimbing? Pernah gak sih kayak dimarahin gitu? Udah. Jangan sampai ya. Ya, sebenarnya bukan marah sih, lebih ditegur ya. Kan kalaupun ditegur pun pasti itu ada salah di kita gitu loh. Dan itu pun apa ya, bukan yang gimana karena memang kan kita belajar gitu, dan itu pun pasien di sana tuh kan tanggung jawab dari DPJP ya, kita nyebutnya ya, dokter spesialis di sana. Dari tanggung jawab dari DPJP-nya gitu. Jadi kan kita nggak bisa seenaknya ngapa-ngapain gitu tanpa izin dari dokter-dokternya gitu. Jadi kalaupun memang kena marah, bukan marah sih ya, kena tegur gitu, kita yang harus refleksi juga, berarti mungkin di kitanya memang ada kesalahan gitu. Enggak setegang kayak di drakor-drakor. Enggak kok, aku juga suka drakor kok, tentang aku juga membandingkan di drakor dan di Soalnya real kan life. katanya kayak tegang, terus kayak Kayak gak tidur. Mungkin ngeliatnya kalau drakor tuh bawa FK ya. Iya, belum aja ya kalau SFKG-nya. Kayaknya kita harus tes mereka nggak sih? iya benar banget. Udah koas nih. Iya, karena katanya udah koas. Kita tes ya. Tantangan wawasan. Takut banget. Seru banget cerita Teteh dari dunia klinik dan dunia koas. Makasih ya buat Teteh yang udah mau datang ke sini terus nyeritain ke kita gimana sih rasanya. Sama-sama. Kita juga makasih ya udah dikasih kesempatan di sini. Semoga yang kita sampaikan bisa ngasih view sedikit lah buat nanti ke depannya gitu. Iya, jadi kita nggak deg-degan banget gitu. Semangat SMA-nya. Kita juga ada SMA ini. Boleh kesan-pesan dari Teteh gimana? Mengikuti acara ini. Buat aku sendiri makasih banyak, ini aku suka banget hari ini. Makasih banyak ya teman-teman udah ngundang aku dan Kina gitu. Dan ini berkesan banget buat aku juga. Buat kalian semangat terus ya. Makasih Teh. Semangat obat dan kelas-kelas. Iya. Oke. Mungkin udah ya sesi kita saat ini. Iya. Makasih Teteh ya udah datang. Buat teman-teman di rumah jangan lupa Like, comment, and subscribe YouTube BMKM FKG Unjani. Dadah.